Yes. Oke kakak-kakak, kita bertemu dengan belajar guru. Ya, di sini kita berada di Hotel Eastern Bojonegoro. Nah, ini nanti kita akan ada acara khusus yang spesial. Ini saya akan mewawancari tamu dari Jakarta tentunya yang dia konten kreator yang hebat. Nah, yuk kita sama-sama ikuti videonya lengkap. Oke kakak, bersama dengan Kak Jiban. Halo, selamat pagi Kak Francisca. Selamat pagi, Kak Joko. Gimana nih Kak Francisca kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Baru pertama hari ini menginjakan kaki di Bojonegoro. Iya, selamat datang Kak Francisca ya di Bojonegoro. Yang tentunya kami menyambut Kak Francisca dengan riang gembira tentunya. Iya, ini gimana kesan pertama datang ke Bojonegoro Kak Francisca? Kesan pertama ke Bojonegoro, kotanya adem, kecil ya. Memang kota di daerah gitu ya, signature-nya nggak macet kayak di Jakarta. Aku pengen eksplor lagi di Bojonegoro khususnya untuk makanan kuliner-kulinernya, wisata-wisatanya di sini apa gitu. Oke, kita bisa fasilitasi Kak nanti. Wih, mantap. Mau apa yang khas Bojonegoro, mau getuk. Tadi dikasih nasi buohan katanya. Nasi buohan. Buohan, oke. Ya, buohan, ya. Itu Kak Francisca, jadi kesannya gitu ya, sini ramah ya tentunya, adem. Ya. Jadi Kak, kita kan penasaran Kak ya, dari Kak Francisca bisa ketemu dengan Pak Jokowi tentunya presiden kita. Nah itu kok bisa sih Kak Francisca dari konten kreator bisa sampai ketemu dengan Pak Presiden kita Pak Jokowi, itu ceritanya gimana Kak ya? Oke, jadi cerita awalnya gini nih Kak Joko. Jadi awalnya tuh tahun 2018 Indonesia ini jadi tuan rumah dari Asian Games Indonesia ya. Yeah. Jadi tapi masih banyak warga netizen Indonesia tuh belum tahu bedanya ASEAN sama SEA Games gitu. Jadi dari Kementerian Sekretariat Negara itu mengundang 300 orang perwakilan dari setiap anak muda di daerah-daerah untuk datang ke istana. Nah, di istana itu kita dikasih sosialisasi untuk gimana caranya memperluas informasi soal Asian Games 2018 itu. Nah, jadi memang aku terpilih nih supaya bisa mensosialisasikan soal Asian Games di tahun itu. Kemudian lanjut sampai kemudian Pak Jokowi nulis buku, habis itu kemudian ada pemilihan lagi terpilih jadi presiden kedua gitu. Terus waktu itu ada upacara 17-an juga aku diundang gitu. Jadi memang kesempatan momen itu sih memang awalnya karena Asian Games itu 2018 Kak ya. Dari event itu terus Kak Francisca kok bisa jadi konten. Ini yang kita penasaran karena selain aktivitasnya, kesibukan di kantor yang mungkin padat juga ya di Jakarta ya, saya juga pernah di Jakarta, walaupun hanya main terus balik. Nah itu kan biasanya orangnya sibuk banget. Terus gimana kok bisa ngonten dan sampai FYP? Nah itu mungkin kita juga nanti Kak Francisca bisa kasih tipsnya supaya ini khususnya teman-teman pramuka ya. Jadi untuk teman-teman pramuka ataupun semua untuk pelajar, untuk pemuda-pemuda, bagaimana sih bisa konten yang bagus terus bisa cepet viral tanpa tanda kutip kita konten yang negatif Kak ya. Yes, betul sekali. Jadi kalau buat teman-teman pramuka ya, tadi kan Kak Joko udah sempat mention bahwa di Jakarta itu Kak Siska juga bekerja sebagai Community Development Smart Friend. Nah memang itu kerjanya tuh dari jam 9 sampai 5 sore. Tapi karena Kak Siska jadi content creator juga, jadi Kak Siska menyempatkan waktu nih di sela-sela jam makan siang. Jadi ketika anak-anak pada yang makan siang biasanya ngerumpiin bos gitu ya, Kak Siska lebih milih untuk ini bikin konten, nge-shoot, ngedit gitu. Terus kemudian pas pulang malamnya Kak Siska mengorbankan waktu Kak Siska buat nonton Netflix gitu ya untuk ngedit konten gitu. Jadi memang sebenarnya buat apapun profesi teman-teman, baik itu teman-teman pelajar ya, itu pasti kan dari pagi sampai sore sekolah, terus ada les-lesan.
nggak sempet, ya itu bisa jadi semua bisa jadi alasan bekerja untuk kita tidak bikin konten. Tapi gimana caranya kita menyisihkan waktu tersebut nih, kita ngambil curi-curi waktu gitu. Jadi memang harus curi-curi waktu untuk bikin konten. Nah terus kenapa tadi soal FYP, soal viral, namanya bikin konten itu pasti ada prosesnya teman-teman. Jadi jangan berharap kalau misalnya kita bikin konten, baru bikin 2 video udah langsung nyerah, pada yang cuma nonton cuma 3, 10 gitu ya. Teman-teman terus bikin konten, lihat preferensi orang-orang yang konten-konten kreator saat ini tuh, mereka tuh pakai apa sih ngeditnya, kemudian stylenya seperti apa. Coba riding the wave deh. Jadi riding the wave itu artinya ngikutin tren gitu. Tren jadi yang sekarang tren yang sekarang. Misalnya kemarin tuh ada tren film misalnya yang lagi rame di TikTok, misalnya Pengabdi Setan. Nah, kita tuh bisa tuh bikin konten dari Pengabdi Setan, misalnya kita bikin review filmnya, kemudian kita kalau suka make up, kita recreate make upnya gitu. Yang serem-serem gitu ya. Make up yang serem-serem gitu ya, transisi make up, terus kita ulas dari segi manapun tuh bisa ya, apa yang lagi ngetrend gitu. Karena memang kemarin aku juga jadi pembicara bareng orang TikTok. Orang TikToknya udah bilang kalau mau FYP coba riding the wave gitu. Jadi kita ngelihat apa yang lagi tren, kita bikin konten dari situ gitu. Terus baru nanti situ kita ketemu nih, oh ternyata netizen aku tuh sukanya yang kayak gini, ya patternnya tuh seperti ini ya supaya FYP gitu. Berarti yang intinya tren saat ini. Iya, jadi memang selain scrolling sebagai konsumen, kita juga scrolling konten, kita juga nanti harus bikin konten gitu. Jadi jangan hanya jadi penikmat aja. Iya, tapi juga harus jadi produsennya nih gitu. Iya, itu kalau dari konten sekarang yang terbaru mungkin harapannya gimana untuk teman-teman pramuka ini? Oke. Biar dia semangat kontennya, terus mengarah ke yang positif. Jadi FYP yang positif tentu bisa menjadi contoh. Itu bagaimana Kak dari Kakak? Oke, sebelumnya aku mengingatkan buat teman-teman ya, kalau misalnya sekarang kita melihat sekali banyak konten-konten di sosial media tuh yang memang jual badan ya, itu pasti kan naiknya cepet tuh nih ya. Suka nonton juga jangan-jangan nih. Tapi gimana caranya supaya sih kita bikin konten positif ya? Biasanya kalau kita bikin konten positif, mungkin kalau teman-teman, aduh Kak aku bikin konten positif kok nggak ada yang nonton ya. Jadi gini teman-teman, pasti netizen 62 itu suka sama hal-hal yang fun gitu ya, suka sama fun. Terus jadi coba konten positif itu dibalut dengan cerita yang fun gitu ya, jadi buat mereka tuh happy gitu, jadi mereka penonton tuh nggak bosan. Jadi konten positif itu bisa kita kemas dengan menyenangkan juga, dengan menyenangkan juga. Kita pakai musik-musik yang lagi viral, yang lagi fun, seperti itu salah satunya. Terus untuk FYP pastinya tadi proses-prosesnya agak panjang, teman-teman harus belajar dulu nih TikTok itu seperti apa sih ya, kira-kira apa konten-konten yang lagi rame di TikTok, teman-teman coba ikutin gitu. Iya. Oke, ini panjang lebar sama Kak Francisca. Tentunya teman-teman pramuka semua dimanapun, mari kita buat yang konten yang positif. Ya, buat konten yang positif. Hitung-hitungannya, kita sudah punya niat positif, kita kembangkan lagi menjadi positif, itu kita viralkan. Jadi semua biar yang negatif itu kalah dengan yang positif. Yes, gitu ya. Kita langsung harus gempur dengan konten-konten positif yang bermanfaat ya, karena memang konten bermanfaat itu buat diri kita dan buat orang lain juga. Iya, tentunya kalau positif mungkin nanti sebagai ladang amal ibadah kita. Betul sekali. Iya. Ya, jadi itu teman-teman jangan bosan, kita akan ketemu lagi dengan tokoh-tokoh yang menarik lagi, yang tokoh-tokoh yang viral lagi teman-teman ya. Ini Kak Francisca dari Jakarta jauh-jauh ke Bojonegoro untuk memberi wawasan, pengalaman dan cerita-cerita sebagai konten kreator yang baik. Tentunya ini bagi teman-teman pramuka ini, karena yang mengundang ini teman-teman pramuka supaya pramuka menjadi konten kreator yang positif gitu. Terima kasih Kak Francisca ya. Terima kasih Kak Joko. Semoga kita bisa bertemu lagi mungkin di lain waktu dan lain kesempatan. Oke, sampai ketemu. Ya, salam pramuka. Salam pramuka.